Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di YouTube-nya Keseluruhan Moklet. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu finalis Digi Sosial. Ya bener ya, Digi Sosial ya? Salah satu finalis Digi Sosial. Tentang temanya apa dan siapa anggotanya dan siapa pembimbingnya, kita langsung tanya aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan tim apa ini? Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Mungkin dari saya dulu aja Pak ya. Siap, Oke. monggo Pak Tito. Terima kasih Pak. Di sini alhamdulillah kita sudah lolos tahapan 25 besar ya. Oke, 25 besar dengan judul kita atau tema kita adalah Smart Housing. Jadi di sana kita membuat sebuah sistem untuk kepentingan keamanan di sebuah perumahan atau sebuah kampung. Untuk detailnya mungkin dari teman-teman silakan. Ke latar belakang dulu aja. Mohon maaf, perkenalan dulu deh. Oke. Perkenalan dulu. biar kenal nih. Ini. Monggo Pak. Oke, mungkin dari saya dulu. Saya sebagai pembimbing di sini di Smart Housing dengan saya Pak Tito Tri. Mungkin di sebelah saya ada Rizky. Ya. Saya dan saya Putra. Saya juga Pak. Nama timnya? Kita dari Smart Housing. Oke. Siap. Oke, silakan. Monggo. Jelaskan. Untuk latar belakang sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, karena ketika pulang latihan lomba kita tuh mau ke kosan itu harus lewat gerbang utama perumahan di kosan. Nah itu sangat tidak efektif dan sangat jauh, memakan waktu banyak. Dengan aplikasi ini kita bisa terdeteksi oleh sistem untuk dipercaya masuk lewat gerbang terdekat. Kan tujuannya dari memasuki perumahan lewat gerbang utama supaya keamanan terpusat. Nah dengan aplikasi ini kita bisa dideteksi oleh sistem sebagai warga tersebut, perumahan tersebut. Kemudian kami ada 4 fitur utama, yaitu bukain, kabarin, hubungin, dan urunan. Untuk detailnya, untuk fitur yang pertama itu namanya bukain. Jadi di fitur tersebut nanti warga itu didata masing-masing NIK-nya sebagai kode unik untuk nantinya dimasukkan ke dalam database sebagai warga perumahan tersebut. Jadi sebelum masuk ke dalam perumahan nanti warga wajib men-scan QR code melalui RFID, kemudian dideteksi langsung oleh sistem untuk masuk ke dalam database-nya, lalu scan suhu. Kemudian jika suhunya normal, warga boleh masuk dengan portal yang sudah terbuka. Terus fitur yang kedua itu ada kabarin. Jadi nanti ada jadwal agenda warga yang sudah diinputkan, misalnya dari RW-nya, misalnya ada kegiatan pos ronda atau kegiatan bersih desa, maka sudah ada agenda yang sudah dijadwalkan. Kalau selanjutnya itu ada fitur hubungi. Fitur hubungi itu bisa live chat melalui aplikasi Smart Housing ini. Terus kita bisa membuat sebuah meeting group untuk semua warga kampung perumahan itu. Terus kalau yang fitur urunan itu untuk iuran warga itu jadi terpusat gitu juga. Jadi secara garis besar di sini Smart Housing ini untuk memudahkan ataupun memberikan kenyamanan ataupun keamanan bagi warga kampung. Jadi kalau misalnya bukain tadi hanya warga kampung saja yang memiliki ID yang bisa masuk. Kalau kabarin mungkin ada event-event nih di kampung. Jadi langsung tanpa harus kita membuat surat atau pengumuman, akan langsung ditayangkan di aplikasi. Untuk hubungin kita bisa misal Pak ternyata air di lingkungan saya mati nih, akan lapor ke RW atau RT-nya melalui perantara hubungi di Smart Housing ini. Kalau urunan, daripada nanti harus ada setiap hari menarik urunan di setiap rumah ataupun iuran setiap rumah, kita bisa memanfaatkan fitur urunan di Smart Housing secara terpusat dari aplikasi tersebut. Jadi lebih dimudahkan untuk warga kampungnya seperti itu. Oke, apa sih yang harus dipersiapkan oleh tim Smart Housing ini?
mulai dari awal. Oke, persiapkan apa ya? Mungkin dari konsep dulu ya awalnya ya. Oke. Kita berdasarkan mematangkan konsep, persiapannya dengan konsep, Mm-mm. latar belakang dari permasalahan kita sendiri, awalnya dari Mas Rizky dan teman-teman karena kesulitan untuk masuk ke rumah ataupun ke kosan seperti itu. Kedua mungkin Karena masa pandemi ini lagi lagi ya lagi kencang-kencangnya nah, aja ya. kencangnya lagi, kita combine antara teknologi dengan Masa pandemi masa sekarang. pandemi seperti ini. Jadi diharapkan menjadikan solusi. Ya. Yang dipersiapkan lagi juga mungkin dari apa istilahnya usaha kita ya atau Ya, energi lah utamanya seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan meskipun di masa pandemi ini kita berusaha memberikan solusi untuk masyarakat seperti itu. Oke, kalau ada suatu perumahan ataupun wilayah yang memerlukan ini, apa yang beliau perumahan itu persiapkan, mulai dari mana dan seperti apa? Oke, lalu untuk dari perumahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama pasti dana ya, karena alat-alat IoT membutuhkan dana yang cukup banyak. Kemudian Perangan atau perawatan juga nanti itu dari tim sendiri, jadi warga cukup harus memiliki dana saja. ya nanti memberitahu kepada tim instalasi jika ada kendala. Ini itu aja. ada tambahan lagi sih mungkin dari untuk warga kampung mungkin mempersiapkan bagaimana sih kebiasaan new normal dengan kombinasikan dengan teknologi seperti ini. Jadi mungkin dari pembiasaan warga kampung memanfaatkan teknologi atau menggunakan aplikasi biar mereka istilahnya dimudahkan lah untuk bagaimana sih hidup bermasyarakat ataupun di era pandemi ini memanfaatkan teknologi. Itu sih untuk warga kampung ataupun perumahan. Oke, investasi Pak yang dibutuhkan untuk apabila ada itu tadi perumahan yang tertarik nih, kan Oke. umpama ada perumahan yang tertarik dan harus menghubungi siapa biar komunikasinya nyambung gitu loh, maksudnya enak dan cepat gitu. Untuk media promosinya kami telah memiliki sebuah Instagram yang bernama Smart Housing. Nanti bisa via DM ataupun nanti akan dicantumkan nomor WhatsApp kami. Nilainya investasi awal yang harus mungkin bisa diketahui nggak, atau harus sesuai dengan kebutuhan? Yang pertama sih mungkin sesuai dengan kebutuhan ya Pak. Jadi kebutuhan minimal nih untuk kita membuat sebuah sistem ini kita memerlukan dana sekitar mungkin 20 kurang lebih ya. Iya, Itu 20 juta sekitar kurang lebih untuk instalasi perawatan ataupun pemasangan dari smart housing ini. Soalnya kita memadukan dari bagaimana sih teknologinya itu juga membutuhkan sensor ataupun alat lain-lainnya untuk mengembangkan alat tersebut. Ya sekitar 20 juta. Iya. Berarti itu di hardware-nya ya? Untuk hardware-nya. Hardware-nya Iya. aja, berarti belum aplikasi Itu sudah include. Iya. Oke. Itu berarti apakah membutuhkan, mohon maaf nih, kalau yang mungkin yang udah paham tentang IT sih oke. Apa butuh cloud ataupun apa atau seperti apa? Apakah dengan 20 juta itu durasinya berapa lama? Dan yang didapatkan benefitnya apa sih gitu loh. Itu yang mungkin mungkin bisa disampaikan. Dari 20 juta, silakan. Alvin mungkin. Kalau dari dana yang 20 juta tadi mungkin yang bisa didapatkan warga, yaitu warga bisa merasakan bagaimana kenyamanan dan keamanan yang sudah diterapkan untuk teknologi ini. Jadi tanpa perlu bantuan, mungkin manusianya di sini hanya untuk mengontrol aplikasi ini ya. Jadi sepenuhnya dikontrol oleh sistem. Sekitar kalau untuk budgeting 20 juta tersebut kita sudah mengincludekan atau memberikan penawaran berupa mungkin gerbang tadi untuk fitur utamanya dibukain,
kita bisa juga memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana cara penggunaan, bagaimana juga fitur-fitur yang kita tawarkan. Jadi bukan hanya sebagai dari kita terapkan, tapi kita juga bagaimana caranya mengedukasi agar masyarakat bisa menggunakan smart housing ini. Oke, berarti minimal kebutuhan suatu perumahan itu adalah 20 juta. Oke. Dengan fitur yang didapatkan adalah gerbang, satu gerbang, Iya. terus dengan aplikasi yang bisa di-download di Play Store ya. Bisa di-download di Play Store. Oke. Iya, Itu ya, berapapun jumlah warganya ya. bisa. Oke. Itu berarti itu yang dengan 20 juta perumahan bisa mendapatkan itu semua. Iya. Ya. Dan juga maaf, maintenance juga kita tanggung kurang lebih selama 1 tahun itu kita handle untuk gratis maintenance. Jadi selama 1 tahun kita akan mengawasi bagaimana jalannya. Setelah itu mungkin ada include tambahan sekitar berapa kemarin? 500 ya atau 300? 300 tiap katakan 6 bulan 1 tahun sekali untuk perawatan atau pengecekan saja. Per kunjungan. Per kunjungan. Nanti Oh, bisa per dijadwalkan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Oke. Berarti istilah itu kontrak ulang ya Pak? Iya. Ya, gitu, ulang. Jadi dari teman-teman ini untuk tahap awal adalah pembuatan satu kit dan mendapatkan aplikasi dan beberapa fitur yang tadi sebanyak warga yang download ya. Iya. Ya. Terus nanti untuk termin kedua apabila sudah setahun nanti tinggal perjanjiannya seperti apa? Apakah diperpanjang atau hanya berhenti di situ? Gitu ya. Gitu aja ya. Oke. Ada mau tambahan lagi tentang aplikasinya? Sekarang lagi ngapain nih? Proses apa sekarang? Lagi mendesain kioska untuk tempat scannernya. Oh, kiosk. Bisa diperlihatkan mungkin? Oke, bisa dijelaskan sebentar sedikit? Jadi ini kioska ini ada monitor dan untuk scan barcode untuk membuka gerbang juga. Lalu ada hand sanitizer otomatis juga. Oke. Jadi ada cek suhu juga. Nanti cek suhu itu suhunya akan tampil dalam layar yang ada di kioska ini. Dan akan dilaporkan ke dalam sistem. Nanti RT bisa ataupun RW bisa istilahnya memantau bahwasanya wargaku ternyata ada suhunya sekian nih. Seperti itu. Lalu juga bisa dipantau para stakeholder tersebut. Ternyata warga saya ada di dalam rumah atau di perumahan ini karena dia terkoneksi langsung pada sistemnya. Jika dia atau warganya tersebut keluar, akan sekali lagi di scan bahwasanya dia keluar dan akan memberikan timbal balik kepada stakeholder tersebut. Oke, berarti ada dashboard untuk itu ya Pak? Iya. Berarti Laporan. mulai jam berapa ada yang masuk, Iya. jam berapa yang keluar, berarti itu ya? Sekaligus suhu juga. Suhu. Jadi fitur yang didapatkan adalah dashboard tamu ataupun penghuni yang keluar masuk dan suhu. Iya. Betul ya? Gitu ya? Oke. Terima kasih waktunya sudah mau sharing-sharing dengan kita dari kesiswaan. Semoga apa yang dicita-citakan dapat terkabul dan dapat mendapatkan yang terbaik. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.